Halo guys, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Buat yang baru gabung, perkenalkan nama aku Onta. Dan aku Kilmi. Nah, sekarang kita mau bahas tentang film Gundala. Nah, yang mau kita bahas sekarang ini, jadi gini buat yang belum tahu ya, Gundala itu adalah film superhero Indonesia yang tayang tahun lalu sekitar bulan Agustus, kayaknya Agustus. Dan film ini terbilang sukses banget buat ukuran superhero Indonesia ya. Karena film superhero Indonesia yang sebelumnya itu katakanlah itu sejarah hitam di genre superhero Indonesia kan ya. Di Gundala ini benar-benar sukses banget sampai tayang di beberapa negara dan nanti akan tayang di Amerika juga. Wow, keren banget dong. Masalahnya di Gundala ini banyak banget komentar-komentar dari yang nonton ya tentang visual effect-nya, tentang CGI-nya. Banyak yang bilang, CGI-nya itu di mana aja sih? Kok kayaknya CGI-nya jelek ya? CGI-nya bagus, ini jadi bahan perdebatan. Jadi kita akan bahas di video ini titik-titik mana aja yang dipakai dengan CGI di film Gundala. Adegan waktu ibunya Sancaka itu jatuh, itu langitnya sebenarnya warnanya nggak seperti itu. Itu langitnya warnanya cerah, tapi karena buat menyamakan ke adegan selanjutnya yang mendung dan jadi Bang Joko Anwar ini pengen Gundala ini filmnya kelihatan dark, jadi dunianya itu kelihatan grim gitu kan. Jadi semua langit yang cerah dibuat warna mendung seperti itu. Jadi biar tone filmnya itu senada. Nah sebenarnya guys, di adegan yang ini itu ada di dua lokasi tapi dijadiin satu. Buat menampilkan lokasi yang baru juga sesuai dengan naskahnya. Terus di adegan-adegan yang ada petirnya itu otomatis itu pakai CGI ya, dan itu titiknya itu banyak banget di sepanjang film. Dan lalu adegan saat Sancaka kecil itu mental kena itu yang itu mental itu juga pakai CGI dan gabungan string sih sebenarnya, tapi ya itu dihapus juga sama CGI. Dan waktu orang-orangnya yang ngelawan Sancaka itu mental juga itu ya pakai juga. Dua adegan ini, yang pertama waktu Sancaka pulang sekolah dan nggak nemuin ibunya, dan yang kedua adegan waktu Sancaka meninggalkan kontrakannya. Dua adegan ini latar belakangnya menggunakan CGI pabrik. Nah yang selanjutnya ini sebenarnya banyak yang ngira ini CGI ya, tapi adegan waktu si Awang ini melatih Sancaka di atas rel kereta ya, itu sebenarnya benar-benar dilakukan di atas rel kereta, meskipun safety-nya terjaga sih, mereka pakai itu kan, pakai sling kan. Nah ininya juga dihapus sih pakai CGI. Ayo Sancaka, awan! Bisa. Kereta yang dinaiki Awang itu kelihatan panjang dan banyak gerbongnya, tapi sebenarnya keretanya itu cuma 1,5 aja. Ya, sisanya dia pakai CGI. Kelihatan real banget loh. Keretanya itu gerbongnya kelihatan real banget kan? Iya benar. Aku waktu nonton sama sekali enggak, dan aku yakin kalian juga pasti nggak ngeh kalau itu sebenarnya gerbongnya cuman bagian depan kepala doang sama yang buat pegangan doang. Itu sisanya CGI. Jam istirahat yang sesuai. Nah terus di adegan rumahnya Pengkor kecil itu sebenarnya lokasinya itu nyarinya agak susah juga, karena sebenarnya Bang Joko itu pengen lokasi yang pas sesuai sama yang dia pengen gitu kan, dan lokasinya sebenarnya udah ketemu. Dimana tapi di mana sih aku lupa, pokoknya lokasinya itu udah ketemu kan, lokasinya rumah-rumah gaya Belanda kuno kayak gitu kan, yang udah nggak kurus segala macam, tapi lokasi di sekitarnya itu kelihatan modern gitu, jadi kurang masuk sama film kan. Jadi yang diambil cuman bagian rumahnya doang, sementara di bagian sisanya itu di CGI pakai hutan, pakai desa-desa ya itu sekitarnya, lokasi di sekitarnya itu dibuat dengan CGI. CGI-nya keren berarti ya. Keren, nggak kerasa banget. Aku ngerasa itu malah di lokasi beneran. Adegan waktu Pengkor kecil dibakar, nah itu jelas lah ya CGI. Mana mungkin anak kecil dibakar beneran. Nah selanjutnya ini adegan yang kontroversial sekali, banyak dibahas. Jadi ini adegan waktu istri dan anak-anaknya Dirga Utama itu digantung. Ingat kan adegan yang itu kan? Nah itu latar waktu digantung itu memakai CGI, dan sebenarnya banyak banget yang bilang itu CGI-nya itu kurang bagus dan kelihatan banget kayak palsu gitu kan. Tapi sebenarnya poinnya ini memang adegan itu dibuat seakan-akan palsu karena itu fantasi. Jadi kalau kalian paham filmnya itu adegan itu kan si Dirga Utama itu diilusi sare gitu kan sama si Kamalatmaja kan. Jadi itu memang adegan itu sebenarnya nggak terjadi, itu hanya ada di pikirannya Dirga Utama aja. Anak-anak dan istrinya itu udah masuk kamar hotel dan udah tidur gitu loh. Jadi itu adegannya itu full fantasi kan, cuma ada di pikirannya Dirga Utama, makanya
dibuat seakan-akan kurang real biar penonton itu sebenarnya sadar kalau dan itu bukan kejadian asli. Dan sebenarnya waktu Dirgautama ini lari di adegan yang ini sama di adegan yang ini tuh ada transisinya kan, kelihatan kalau ini yang asli, kalau yang ini yang fantasi. Jadi memang kita diperlihatkan transisi itu terjadi biar kita biar kita ini bisa bedain. Tapi nyatanya ternyata banyak banget yang nggak sadar juga sebenarnya sih. Adegan pasar dibakar itu syutingnya di daerah Pluit. Nah, apinya itu pakai CGI. Dan hasilnya keren banget. Keren banget. Nggak terasa kayak efek. Aku jujur ngiranya, beberapa orang ngiranya itu set yang dibuat seakan-akan bukan di lokasi beneran sih. Tapi ternyata itu syutingnya di daerah Pluit dan itu benar-benar pakai CGI full. Jadi keren. Burung gagak di atas Gazul ini juga CGI, dibuat satu persatu dan hasilnya emang real banget. Nah, selanjutnya ini adegan waktu Sancaka dilempar dari atas gedung ya, dan ini banyak banget yang bilang itu CGI-nya jelek, tapi you know what, adegan yang itu nggak pakai CGI sama sekali. Wow, itu real berarti? Iya, itu benar-beneran orang dilempar, dan itu beneran Abimana Rea Satya yang beneran dilempar pakai sling, of course lah ya, mana ada orang dilempar dari lantai 2 nggak pakai sling gitu kan? Itu pakai itu ya makanya kan, itu pakai pengaman bener-bener aman sih pakai sling. Cuman itu memang beneran dilempar, jadi buat yang bilang CGI-nya jelek itu gimana, itu nggak pakai CGI dong. Mobil yang mengangkut serum amoral itu juga CGI, karena aslinya cuma 2 doang. Diulang-ulang, di copy. Selanjutnya itu adegan waktu pertama kali Ridwan Bahri diserang di rel kereta. Jadi itu latar belakangnya itu juga pakai CGI, karena lokasinya kurang sesuai. Jadi mereka syuting di kalau nggak salah itu di lapangan kosong gitu kan. Jadi sisanya yang kelihatan di background, kelihatan kota-kota itu pakai CGI. Lalu aksi pertama waktu sang penari ngelawan Gundala itu juga sama juga, itu latar belakangnya menggunakan CGI, pakai desain-desain kota-kota dibuat seakan-akan mereka bertarung di tengah-tengah kota. Konser biolanya di Sulaiman itu juga kelihatan banyak penonton. Nah, itu pakai CGI. Iya, gedungnya kelihatan penuh banget, padahal itu kosong, nggak ada orang. Terus selanjutnya adegan waktu Adi Sulaimannya ketabrak truk. Itu beneran enggak, itu ya otomatis itu pakai CGI lah ya, adegan yang itu pakai CGI juga. Adegan ibu-ibu berkumpul mengantri serum amoral itu sebenarnya nggak sebanyak itu, mereka pakai CGI biar kerasa ada banyak orang. Ya, jadi itu Bang Jokan itu bilang ada berapa orang sih aku lupa, tapi pokoknya dibuat seakan berkumpul ada ratusan atau ribuan orang di situ seakan-akan kan kerumunan. Jadi ya, lagi ngumpulin sebanyak itu agak susah juga sih. Iya, bayarnya kan juga lebih mahal. Cewek kan? Semua gitu kan, jadi pakai ya gitu lah. Lalu selanjutnya ilusi sare yang dialami Sancaka itu juga pakai CGI karena ya konsepnya sama, karena itu fantasi ya, dibuat seakan-akan seperti itu. Lalu selanjutnya waktu adegan Gundala naik motor ngejar mobil truk yang bawa serum amoral, yang akhirnya mobilnya dipok sama Sri Asih gitu kan. Benar. Itu latar belakangnya itu juga sama pakai CGI juga, karena dibuat kota, karena itu latar belakangnya sebenarnya cuma di lapangan kosong doang. Ya aku ngerti sih, karena itu kan benar-benar balapan pakai truk gitu kan. Kalau di jalanan yang asli emang agak berbahaya kan. Jadi iya memang seperti itu, latar belakangnya itu pakai CGI. Jadi itu tadi titik-titik CGI yang ada di film Gundala. Meskipun sebenarnya kita nggak beberkan semuanya ya, karena total ada sekitar 700, kurang dari 700, sekitar 690 berapa gitulah ya. Dan itu sebenarnya banyak banget. Dan ini kita tahu titik-titik ini dari podcastnya Bang Joko Anwar, audio komentari bareng cast dan kru-kru film yang lain. Jadi beliau sempat membeberkan titik-titik CGI meski nggak semuanya. Jadi banyak banget yang bilang kalau CGI di film Gundala ini kurang baik, karena sebenarnya mereka nggak tahu kalau titik-titik mana yang ada CGI-nya gitu kan, karena saking realnya. Karena memang CGI yang paling bagus kan yang nggak disadari ya, nggak disadari gitu kan, nggak ketahuan, kelihatan nyata banget. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share juga ke sosial media kalian buat kalian yang suka dengan konten seputar superhero Indonesia atau jagoan Indonesia seperti ini. Ya, terus ikuti channelku, subscribe biar tetap update dengan perkembangan tentang superhero Indonesia. Oke. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga. Ya, benar banget. Oke, sampai jumpa di video-videoku yang selanjutnya. Bye bye.